Kita menunggu seperti apa arah kebijakan Bank Indonesia di pekan ini, ekspektasi Anda seperti apa? Seperti kita ketahui, Bank Indonesia memiliki mandat untuk menjaga stabilisasi nilai rupiah, baik dari sisi internal dan eksternal. Ya. Dari sisi internal, stabilisasi nilai rupiah diukur dengan kita melihat pergerakan inflasi. Sedangkan dari sisi eksternal, tentu saja dilihat dari stabilisasi nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ya. Nah, mari kita lihat dari data inflasi. Ya. Pergerakannya saya kira relatif terjaga dengan baik. Menurut kisaran Bank Indonesia sekitar 1,5 sampai 3,5% dan berada dalam tren yang menurun. Saya kira di kuartal kedua tahun ini tercapai sebelumnya 3,05%. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari ekspektasi inflasi, saya kira juga masih manageable ya di kisaran target Bank Indonesia. Sekarang kita lihat dari sisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pergerakannya cenderung tertekan memang sampai kuartal kedua tahun ini dengan rata-rata sebesar 16.174 terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, namun demikian, ya, kalau kita perhatikan rata-rata pergerakan kurs pada kuartal 2 masih in range dengan target Bank Indonesia sebesar 16.200. Ini saya kira statement yang cukup jelas dari Pak Peri Warjio di RDG di bulan April 2024 lalu. Ya. Dengan pergerakan rupiah yang masih in range sesuai ekspektasi BI, kemudian ditambah dengan cadangan devisa yang masih cukup tinggi, ya, tercatat 140,2 miliar US dollar pada bulan Juni. Ya. Menurut saya tidak ada alasan BI untuk menaikkan suku bunga acuannya. Ya. Nah, selain itu, saya kira kita perlu juga melihat ya selain inflasi dan nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat, variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pergerakan BI rate, yaitu adalah suku bunga acuan Amerika Serikat. Ya. Kami punya model ekonometrik yang menunjukkan bahwa pergerakan suku bunga acuan Amerika Serikat berpengaruh signifikan terhadap probabilitas kenaikan BI rate. Ya. Dan kami bisa hitung itu bahwa kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat akan mendorong peningkatan BI rate dengan probabilitas 76%. Ya. Oleh karena itu, ya sangat penting juga melihat perkembangan nilai suku bunga acuan Amerika Serikat untuk memperkirakan pergerakan BI rate. Ya. Nah, dengan inflasi yang relatif rendah dan rupiah yang saya kira sudah manageable, serta suku bunga acuan kemungkinan Amerika Serikat tetap di bulan ini 5,5%, saya kira BI rate di bulan ini, bulan Juni, kemungkinan juga akan tetap di 6,25%. Begitu Mbak Anke. Baik, Pak Anton, tadi Bapak sempat menyampaikan kisaran pemangkasan suku bunga Amerika Serikat ini juga sangat mempengaruhi pengambilan keputusan BI begitu di bulan ini. Anda sendiri apakah masih percaya mungkin akan ada pemangkasan suku bunga The Fed di tahun ini? Karena kalau kita berkaca dari awal tahun ini kan ekspektasi pasar terus-menerus berubah dan semakin lama semakin kecil. Begini, ya, kalau saya masih meyakini bahwa suku bunga acuan The Fed akan turun. Ya. Jadi ada beberapa variabel yang perlu diperhatikan yang mempengaruhi suku bunga acuan Amerika Serikat. Ya, kami kebetulan punya mengamati dashboard acuan The Fed, ya, dari banyak variabel, ada puluhan variabel, dan menggunakan model lasso regression dalam seleksinya atau disebut dengan least absolute shrinkage and selection operator.
kami menemukan ada 3 variabel utama yang mempengaruhi pergerakan suku bunga acuan Amerika Serikat. Yang pertama, tingkat pengangguran. Ya, itu variabel yang sangat penting. Kemudian yang kedua, inflasi Amerika Serikat dan pertumbuhan rata-rata upah per jam. Ya, ini terbukti ketiga variabel ini signifikan secara statistik dari modelnya kami. Ya, nah mari kita lihat data yang penting ini, 3 variabel yang penting ini. Ya, perkembangan terkini dari ketiga variabel tersebut menunjukkan tanda-tanda bahwa akan menurunkan suku bunga acuannya. Ya. Pertama, ya kalau kita kupas lebih jauh, tingkat pengangguran Amerika Serikat mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Ya, data Juni tingkat pengangguran Amerika Serikat tercatat 4,1%. Ini artinya lebih tinggi dari bulan sebelumnya 4%. Ya. Kemudian yang kedua, tingkat inflasi Amerika Serikat dalam tren yang menurun. Ya, data Juni tercatat 3% year on year, lebih rendah dari bulan sebelumnya 3,3% ya year on year. Dan lebih rendah juga dari ekspektasi pelaku pasar pada saat itu sebesar 3,1%. Nah, namun demikian, ya tingkat inflasi Amerika Serikat saat ini yang masih relatif lebih tinggi dari target The Fed sebesar 2%. Sehingga kemungkinan The Fed masih akan memastikan pergerakan inflasi ke depannya. Kemudian faktor yang ketiga, pertumbuhan rata-rata upah di Amerika Serikat. Ini juga cenderung dalam tren yang menurun. Ya. Nah, hal tersebutlah yang menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja di Amerika Serikat melemah dan mengindikasikan adanya pelemahan aktivitas ekonomi. Ya, atas dasar itu saya kira The Fed perlu menurunkan suku bunga acuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi agar tidak jatuh dalam jurang resesi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya sangat meyakini bahwa suku bunga acuan turun pada tahun ini, dan ini ya Mbak Anneke, kami juga punya modelnya ya, yang bisa menjelaskan ini dengan sangat baik ya. Kemungkinan suku bunga acuan Amerika Serikat akan turun itu cukup besar, 1 kali ya, peluangnya 25 bips pada Desember 2024 ya. Pada akhirnya yang kita harus lihat lagi adalah potensi penurunan Fed Fund Rate ya akan sangat tergantung pada pergerakan variabel makroekonomi Amerika Serikat ke depannya. Jika inflasi terus turun, ya semakin menurun dan kondisi Amerika Serikat semakin lemah, maka bukan tidak mungkin jika penurunan suku bunga akan sejalan dengan perkiraan pada saat ini. Saya kira itu Mbak Anneke. Baik.